saya Oilidia Sukma, saya dari Universitas Muslim Nusantara Awaslia Medan. Terlebih dahulu juga saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu, yaitu yang pertama ada Mutiara Octavia, yang kedua ada Era Noviana Tumanggar, dan yang ketiga ada Nur Rahani, keempat ada Nurmawati Silegar, dan yang kelima ada Dinda Aprilia. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan proyek yang kami buat bersama-sama, yaitu tentang proyek lingkungan pada tema 4 dengan tema tumbuhan sumber kehidupan di bumi pada bab 1 kelas 4. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya semua untuk menjelaskannya. Terima kasih. Maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah di akhir pembelajaran tumbuhan selama 2 kali pertemuan, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 8 bagian tubuh tumbuhan dan menjelaskan minimal 8 bagian utama dengan akurasi 75%, mendeskripsikan proses fotosintesis dengan secara detail dengan diagram, serta membuat simulasi visual beserta poster, video, atau model 3D yang secara akurat dan menampilkan semua tahapan siklus tumbuhan yang berbunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kelompok 10, yaitu pada akhir pelajaran tumbuhan selama 2 pertemuan. Peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 8 bagian tubuh tumbuhan dan menjelaskan fungsi minimal 6 bagian utama dengan akurasi 75% dan mendeskripsikan proses fotosintesis secara detail dengan diagram serta membuat simulasi visual berupa poster atau video yang secara akurat menampilkan semua tahapan siklus hidup tubuh tumbuhan berbunga. Nah, saya akan menganalisis TP yang telah kami buat secara dan sesuai prinsip SMART. Tujuan ini jelas spesifik, mendefinisikan apa yang harus dicapai siswa dan hasil yang diharapkan, baik itu produk ataupun aktivitas. Yang kedua, measurable atau terukur. Tujuan ini mencakup angka dan kriteria yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, yaitu minimal 8 bagian dan minimal 6 bagian tubuh utama secara akurasi 75%. Sedangkan achievable, yaitu dapat dicapai, siswa sudah dimintai untuk mengidentifikasi bagian fungsi, dasar, dan fotosintesis serta siklus hidup. Contohnya, mengidentifikasi, menjelaskan fungsi, dan membuat simulasi visual. Nah, pada TP ini relevannya terletak pada yang fokus pada pemahaman struktur, fungsi, dan proses kehidupan pada organisme tumbuhan yang terletak pada bagian tubuh tumbuhan, fungsi, fotosintesis, dan siklus hidup. Ini adalah unit biologi tumbuhan dan itu relevannya. Sementara itu, tembon yang dicapai yaitu pada akhir pembelajaran, siswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi selama 2 pertemuan. Sekian penjelasan hasil analisis dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tema tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, sangat erat kaitannya dengan dimensi gaya hidup berkelanjutan, yang merupakan salah satu tema wajib di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tema ini mencangkup beberapa profil Pancasila, yaitu P5 lainnya, terutama yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hal ini berkaitan dengan akhlak terhadap alam, di mana kita menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan.
Yang kedua itu bergotong royong. Tema ini mendorong untuk kolaborasi dan kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di mana saja untuk menciptakan suasana yang baik. 3. Mandiri. Kita diharapkan memiliki kesadaran dan inisiatif pribadi untuk menganalisis bagian-bagian dari tumbuhan. Yang keempat itu bernalar kritis, menyebutkan bagian tumbuhan dan mendeskripsikan proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima itu kreatif. Dalam dimensi ini kita dapat mengembangkan ide inovatif seperti menciptakan poster dengan cara yang kreatif. Terima kasih. Pembahasan yang akan dibahas tentang materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi adalah yang pertama, bagian tubuh tumbuhan, yang kedua, fotosintesis, proses yang paling penting di bumi, dan yang terakhir, perkembangbiakan tumbuhan. Sekian tugas video yang telah kami sajikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.